Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu di ruangan Zoom meeting belajar pendidikan agama Islam kelas 10 SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Tadi kita sudah perkenalan dan sekarang kita akan masuk kepada materi pelajaran kita. Pada hari ini kita akan memasuki bab 1. Judulnya adalah Mujahadah bin Nafs, Husnuzon, dan Ukuwah. Bapak ulangi, materinya adalah Mujahadah bin Nafs, Husnuzon, dan Ukuwah. File buku kita untuk ini sudah Bapak kirim. Nanti kita akan lihat lagi bersama, tapi pada hari ini Bapak akan menjelaskan sebagai pengantar pertemuan kita untuk bab pertama ini. Ini adalah ya materinya. Ya. Materinya adalah meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs. Mujahadah artinya sungguh-sungguh, an-nafs ya terhadap diri kita. Jadi biasanya mujahadah an-nafs dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengendalian diri. Ya, mengendalikan diri. Kemudian ada husnuzon. Husnuzon artinya husnu baik, zon sangka. Jadi bersangka baik. Ya, bersangka baik. Husnu artinya baik, hasanah baik, zon artinya sangka, duga, praduga baik, positive thinking. Dan ukuah. Ukuah artinya persaudaraan. Ukuah artinya persaudaraan. Jadi kita masuk kepada bab 1. Ini adalah buku yang diterbitkan tahun 2019. File buku 2019. Nah, buku yang ada di tangan kalian yang dari perpustakaan adalah buku yang terbit 2014 dan revisi 2016. Buku itu jadikan sebagai referensi. Buku yang 2016 dari perpustakaan dijadikan referensi, hanya tambahan. Dan buku yang menjadi buku utama adalah buku yang ini, buku terbaru. Rujukan utama kita adalah buku terbaru yang filenya sudah Bapak kirim. Kalau kita lihat di dalam format buku ini, ada namanya infografis. Info artinya pemberitahuan, grafis artinya dalam bentuk grafis. Grafis itu bisa garis ya, mungkin ya, garis ya, atau gambar atau apa. Jadi infografis adalah memberitahukan secara grafis, secara gambar, secara garis, secara apa namanya seperti ini gitu ya. Nah, tapi infografis ini sebenarnya maksudnya adalah tujuan pembelajaran. Bapak ulangi, tujuan pembelajaran. Jadi, kalau ada pertanyaan, apa tujuan pembelajaran bab 1 meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzon dan ukuah? Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran jawabannya ada di sini. Tujuannya kita harus bisa membaca surah Al-Hujurat ayat 12. Kita harus bisa membaca surah Al-Hujurat
ayat 12, kita bisa menghafal surah Al-Hujurat ayat 12, kita bisa berperilaku berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 12. Ya. Jadi di sini ya kita diminta untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di infografis. Kemudian kita bisa membaca sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kita bisa menghafal dan berperilaku surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi ada dua ya. Ada ayat 12 dan ada ayat 10. Ya. Ada ayat 12 ya dan ada ayat 10. Jadi ayat 12 ini adalah tentang mujahadaan nafs. Ya, tentang mujahadaan nafs ya. Dan tentang berbaik sangka. Sementara yang 10 adalah tentang ya kita lihat nanti di sini ya. Di sini kita akan lihat dengan jelas ini dia. Al-Hujurat ini berprasangka baik ya. Berprasangka baik juga maksudnya adalah mengendalikan diri ya di sini. Nah, sementara yang satu lagi adalah tentang ukhuwah. Nah, ya, tentang ukhuwah. Nah, apa yang Bapak sampaikan ini itu adalah merupakan substansi atau pokok dari pelajaran kita hari ini. Ya. Nah, jadi pokoknya adalah surah Al-Hujurat ya. Ayat 12 dan satu lagi adalah surah Al-Hujurat ayat 10. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun ya. Nah, kita lihat di sini. Kita cari dulu ya. Dia berada di bawah. Oke. Baik ya. Jadi yang penting ini dulu. Nah, yang penting outline-nya itu, pokok-pokoknya itu harus hafal dulu. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita akan masuk ke dalam materi pelajaran kita yang berikutnya adalah ya tentang berprasangka baik. Ini ayat 12 dan juga ini bisa dimasukkan juga mujahadaan nafs. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita harus berbaik sangka. Baik, sebelum kita mulai, anak-anak Bapak sekalian, kita ada salam PAI. Ya. Kita ada salam PAI, mute-nya dibuka. Nanti ditutup lagi, sekarang dibuka mute-nya. Kalau Bapak bilang salam PAI, jangan lupa nanti tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Lalu tangannya dibukakan, dikembangkan seperti bunga. Lalu alhamdulillah sambil senyum. Lalu sehat selalu. Ya, Bapak ulangi. Salam PAI, tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian dibuka, alhamdulillah, sehat selalu. Baik, siap? Kita mulai. Salam PAI. Alhamdulillah, sehat selalu. Saya ulangi ya, semangat. Baby dibuka, Sakila mute-nya dibuka. Baik, kita mulai lagi. Salam PAI. Alhamdulillah. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya kita dituntut untuk dapat membaca. Kemudian kita dituntut untuk dapat mengidentifikasi tajwidnya dan menerjemahkannya. Ya. Nah, di sini ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhallazina amanu. Nanti bisa dilihat di bawah sudah lengkap ya, ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ijtanibu, jauhi kalianlah ya. Nah, nanti bisa dilihat di situ ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, jauhi kalian. Kasiron, banyak, minaz-zonni, dari berprasangka. Jadi kita diperintahkan Allah ya untuk menjauhi prasangka.
Inna ba'daz zanni, sesungguhnya sebagian daripada prasangka adalah ismun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah tajassasu. Tajassasu itu diartikan kalian mencari kesalahan. Wala yaghtab, dan janganlah mengumpat. Ya. Dan janganlah mengumpat. Jadi jangan tajassasu, tajassas mencari kesalahan, wala yaghtab, jangan mengumpat, ba'dukum ba'do, sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Ya. Kemudian ayuhibbu, apakah kalian, ya, apakah ahadukum, salah seorang di antara kalian suka untuk yakula, memakan lahma, daging akhihi, saudaranya, maitan, yang sudah menjadi bangkai, yang sudah mati. Jadi kalau ada orang suka berprasangka ya terhadap temannya dan mencari-cari kesalahan temannya, ya, tajassasu, dicari-carinya, ya, kemudian mengumpat temannya, maka oleh Al-Qur'an ya ditanyakan, apakah kau suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, maka tentu kamu merasa jijik untuk memakan daging saudaramu yang mati. Kalau kamu jijik memakan daging saudaramu yang sudah mati, maka kamu jangan mencari-cari kesalahan, dan jangan, ya, kemudian dan jangan melakukan, ya, satu upaya yang disebut dengan mengumpat. Jadi tidak boleh cari-cari kesalahan, kemudian mengumpat. Nah, kalau kamu suka, berarti kamu seperti memakan daging bangkai mayat saudaramu yang sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Baik, anak-anak Bapak sekalian, coba kita baca sama-sama ya. Coba dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya, kita baca sama-sama ya. Oke. Tapi sebelumnya Bapak yang bacakan dulu ya, tajwidnya nanti diperhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni. Bapak ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni. Baik, sama-sama ya. Dari ya. Ya, 1, 2, dari ya sampai sini zonni ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Ya, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni. Baik, sekarang Bapak minta satu orang ya, satu orang. Tadi ada anak siswa Bapak dari Aziza. Silakan Aziza. Aziza silakan. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ya. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Ya, minadh-dhanni. Ya, zonni. Minadh-dhanni. Kalau berhenti ya.
Nah, Ya, Pak. kalau berhenti minazon, tapi sebenarnya kalau tahan, maaf ya, maaf, mohon maaf. Kalau napas kita bisa panjang, ya Aziza, di sini ada huruf apa ini? Huruf apa ini? Shod dan sama lam, ya. Huruf Ya, apa Pak. Aziza? Shod dan Pak. Shod dan lam. Ini adalah singkatan, ya. Kepanjangannya adalah wasol ula. Wasol artinya kalau disambung membacanya ula lebih utama. Ulangi, kalau dibaca bersambung itu lebih utama daripada berhenti di sini. Jadi bagusnya berhentinya di sini. Ini namanya huruf qaf dan huruf lam. Nampak Ajijah? Nampak, Pak. Nah, qa itu artinya waqaf. Lam itu artinya ula. Waqaf artinya berhenti. Ula lebih utama. Artinya lebih utama kalau kita berhentinya di sini, bukan di sini. Tapi karena Bapak nafasnya tadi pendek dan fokus kepada menunjukkan panjang pendek tajwid, maka tadi Bapak sampai di sini. Tapi kalau bisa sampai di sini, ya. Ya, Pak. Oh. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, begitu. Tapi napas agak kesulitan Bapak ya. Nah, Ya, baik Pak. Aziza, coba lanjut Aziza. Baca dari Inna. Dari Inna, Pak. Ya, coba Aziza. Inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Terus ayuhibbu Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. ya. Innallaha tawwabur rahim. Ya. Rahim. Akhihi maitam fakarihtumu. Ya, itu bacaannya sudah cukup bagus. Jadi nanti di rumah ya ini dibaca, diperhatikan hukum tajwidnya ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Baik. Nah, di sini alladzina zi ya yang mati dibaca mat. Mat artinya panjang. Mat itu artinya panjang. Tobi'i artinya tabiatnya. Jadi bawaannya kalau ada huruf ya berbaris mati itu dibaca panjang. Mat tobi'i disebut juga mat asli. Kalau ada ya mati, kemudian juga apa namanya ya mati, kemudian ada huruf alif, ya huruf ditambah alif, ya misalnya ba jadi ba itu mat tobi'i atau mat asli. Ingat ya. Jadi allazi zi jangan dibaca allazina tapi harus alladzina. Oke. Kemudian amanuj di kolkolah yang warna biru. Kolkolah artinya diguncang. Ije. Nah, itu diguncang. Sugro artinya kecil. Amanuj tanibu. Amanuj tanibu diguncang kecil ya. Itu namanya kolkolah. Kemudian kita lanjut yang berikutnya adalah ismun wala tanwin ya, dua ini huruf doma yang ada dua namanya tanwin domataini ya, dua domah ini ya apa namanya ketemu huruf waw maka sebut idgham bi gunna. Idgham itu ya artinya ya apa ya idgham.
ismu gitu, ismu ya. Ketemu huruf waw, jadi dibaca dengan gunnah. Gunnah itu artinya berdengung, ya. Gunnah artinya berdengung, jadi dibaca ismu wala ba, ismu, maka dia dibaca ya berharokat doma, tanwin bertemu dengan waw. Ismu wala ba'dukum ba'doh. Mim mati ketemu dengan huruf ba disebut dengan ikhfa. Ikhfa itu artinya sengau. Ikhfa artinya safawi, artinya bibir. Kenapa? Karena ada mim mati ya, ketemu ba, jadi bacanya sengau. Sengau itu gitu. Ba'dukum ba'doh. Ba itu artinya sapawi, bibir. Ba, huruf yang dari bibir, ba. Tidak boleh terlalu rapat bibirnya, salah. Ba, salah. Tidak boleh terlalu jauh bibirnya, ba, salah ya. Jadi nggak boleh bacanya terlalu rapat. Misalnya, ba'dukum ba, nggak boleh. Atau terlalu jauh, ba'dukum ba, nggak boleh. Karena namanya ini ba, ini huruf safawi, huruf yang keluar dari bibir, nggak mungkin dari tempat yang lain. Ba'dukum ba'doh. Kemudian ba'doh disebut mat. Ya, kenapa ada iwat? Karena fathahnya ini terletak pada waqaf. Waqaf artinya berhenti. Jadi ba'doh dia mat iwat karena dia berhenti. Tawwabur Rahim. Ya, ini ya, ba ketemu dengan ro idgham bila guna. Bila artinya di, dengan, la tidak, guna tidak berdengung. Jadi ro itu adalah huruf yang dibaca tidak berdengung apabila sebelumnya ada huruf tanwin atau ada dhammah. Ya, dhammah tanwin. Ya, bisa juga disebut sebagai dhammataini. Apa artinya dhammataini? Dua baris dhammah. Tawwabur Rahim. Ya. Baik. Kita akan lanjut ke terjemahannya. Tapi terjemahannya tadi sudah ya. Ini sudah. Nanti dibaca lengkap, baca pelan-pelan, tetap dicatat ya, ditulis, ya, dihafal ya. Nah, kemudian terjemahannya sudah. Nah, ada juga yang penting yang harus kita ingat ya. Ketika ada di dalam, Bapak ulangi, ketika ada di sini di tujuan pembelajaran surah, nama surah dan ayat, maka dipastikan bahwa bab ini aspeknya adalah tentang Al-Quran. Bapak ulangi ya, apabila di dalam infografis alias tujuan pembelajaran, maka dipastikan kalau ada membaca surah, menghafal, tajwid, maka dipastikan ini adalah aspek Al-Quran. Kalau aspek Al-Quran, maka fokus kepada cara membaca, terjemahannya atau mufradat katanya, tajwidnya, dan hafalan. Ingat ya, Bapak ulangi, apabila dia aspek Al-Quran, maka tujuan pembelajaran kita bisa membaca surahnya, kemudian menerjemahkan mufradat katanya, dan kemudian kita menghafalnya. Dan satu lagi, kita mengetahui asbabun nuzul. Asbab artinya sebab-sebab. Nuzul artinya turun. Jadi sebab-sebab turunnya ayat ini. Penting kita memahami sebab-sebab turunnya ayat supaya kita bisa menangkap apa saja nilai-nilai konten daripada ayat ini, ya. Nah, misal kita ambil di sini, diriwayatkan oleh Munzir bahwa ayat ini, ayat 12, berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Mendengkur itu apa ya? Mengorok ya. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya. Ya, maka turunlah ayat ini, ya.
Jadi bayangkan ada seorang yang bernama ya Salman Al-Farisi ya. Kemudian dia cuma kalau dia suka tidur mendengkur, jadi ngorok. Jadi bayangkan kita punya teman suka ngorok, tapi kita ceritakan kepada orang-orang karena kita ingin menjatuhkannya. Itu tidak boleh, ya. Jadi kita cari-cari kesalahannya sampai ngorok aja pun kita anggap salah dia. Itu maksudnya ya. Bukan berarti apa? Maksudnya artinya apa? Kita benci kepada seorang, kita cari kesalahan-kesalahannya, ngorok saja pun dia kita ceritakan kepada orang lain. Karena kita tidak suka kepada orang itu, kita benci, maka hal-hal yang seperti ini itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ya. Nah, itu yang pertama, anak-anak sekalian. Nah, yang kedua adalah tentang ukhuwah. Ya, ukhuwah artinya persaudaraan. Terkait dengan hadis-hadis ini, ya itu sebagai referensi dibaca. Ya, pengertiannya husnuzon tadi sudah Bapak jelaskan, dibaca. Nah, tapi pokok-pokok pikiran yang Bapak sampaikan tadi itulah yang menjadi acuan utama di dalam kita mempelajari aspek Al-Quran pada bab 1. Baik, sekarang yang berikutnya, yang kedua. Ya, kita akan ini yang kedua. Tapi sebelum kita lanjutkan, supaya refresh lagi, anak-anak Bapak silakan wajahnya ditunjukkan, hanya beberapa detik saja. Ya, baik, ditunjukkan semua. Kita akan salam PAI, ya semua. Dan alhamdulillah pada hari ini teman-teman kita rame yang masuk di Zoom meeting ini, supaya memperlihatkan wajahnya sambil Bapak screenshot sebagai foto. Baik, sebelum Bapak salam PAI, kita foto bareng-bareng dengan teman-teman kita yang sudah rame masuk di sini. Wajahnya harus dinampakkan karena untuk bukti kehadiran. Bagas harus nampak wajahnya, Ariza, Samsidar, kemudian ada Bella, Bapak foto ya, 1, 2, ayo ya sebagai bukti fisik ya. Silakan Bella, Ariza, Samsidar, 1, 2, 3, ya. Baik, sekarang kita akan lanjut. Tapi sebelum lanjut kita masih ingat ya, salam PAI biar tetap semangat dan peredaran darah kita tetap lancar, supaya mudah-mudahan daya tahan tubuh kita di era pandemi COVID-19 tetap imun tubuh kita Allah berikan afiat ya. Baik, kita mulai. Siap ya? Salam PAI. Baik, dibuka dulu mute-nya semua. Oke, mute-nya dibuka. Sakila mute-nya dibuka. Nanti ditutup kembali ya. Eka dibuka. Samsidar mute-nya dibuka. Mute itu adalah icon mic ya, warna merah. Diklik dia akan menjadi putih ya. Baik. Siap? Salam PAI. Alhamdulillah. Sehat. Tepuk tangan kita semua. Kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Silakan mute-nya ditutup. Baik, anak-anak Bapak sekalian, yang kedua adalah surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, yang pertama tadi Al-Hujurat ayat 12. Jadi, ya, dia itu terbalik ya. Nah, dia terbalik. Kenapa? Karena dia mengikuti tema. Tema pertama kan berbaik sangka, maka dia Al-Hujurat ayat 12. Kemudian ukhuwah Al-Hujurat ayat 10. Ya. Tapi kalau berdasarkan urutan kan harusnya ini dulu. Tapi karena berdasarkan tema, ingat tentang mujahadah, an-nafs dan berbaik sangka itu Al-Hujurat ayat 12. Dan kemudian tentang persaudaraan Al-Hujurat ayat 10. Baik, Bapak akan menjelaskan ini ya. Kita terus tetap semangat ya, meski
semakin siang ya, tapi kita harus selesaikan ini ya. Baik, Bapak akan jelaskan di sini innamal mu'minuna, innama sesungguhnya al mu'minuna, orang-orang yang beriman, ikhwatun, bersaudara. Jadi kita orang-orang yang beriman ini bersaudara ya. Nah, walaupun kita tidak ada hubungan darah, tapi kita bersaudara. Kenapa? Karena dihubungkan oleh akidah. Dan hubungan akidah itu lebih tinggi dari hubungan darah. Bapak ulangi, hubungan akidah lebih tinggi dari hubungan darah. Itu sebabnya apabila orang tua kita beragama di luar agama kita, maka kita tidak berhak atas warisannya. Begitu juga sebaliknya. Ya, ingat, apabila kita beragama Islam, kemudian orang tua kita beda agama, maka tidak boleh saling mewariskan. Walaupun hartanya banyak. Itu menggambarkan bahwa hubungan akidah di atas segala-galanya, di atas harta, di atas hubungan ayah dan anak. Ya. Oleh karena itu, ya, persaudaraan di antara kita adalah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diingat. Ya. Tapi kalau secara sosial, hubungan kepada orang tua walaupun berbeda agama, kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, apakah memberi nafkah, apakah memberi baju, memberi pakaian, kebutuhan sandang, pangan, papan boleh. Ya, namanya membantu. Tapi kalau warisan memang tidak dibolehkan karena terkait dengan tidak adanya hubungan terkait dengan terputus karena beda agama. Ya, kalau khusus kepada warisan. Fa'aslihu, maka fa'aslihu itu bisa diartikan mendamaikan di antara akhwaikum, saudara kamu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, di sini anak-anak Bapak sekalian, kalau kita lihat ini dia, nanti dibaca ya. Ini sesungguhnya ya, orang-orang yang beriman bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah ya. Dan supaya kalian ya dirahmati oleh Allah. Kita lihat tajwidnya. Ikhwatum fa-aslihu, tanwin ya. Dhammah. Nah, dhammata ini atau dhamma tanwin ketemu huruf fa, maka dia ikhfa. Ikhfa artinya apa? Sengau. Ikhwatum fa aslihu, gitu bacanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mim mati ketemu ta. La'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Mim mati ketemu ta jadi izhar. Izhar itu artinya nyata, jelas. Ya, sapawi itu dari sapawi itu bisa diartikan bibir. Ta. La'allakum turhamun. Seperti itu, ya. Jadi anak-anak Bapak, ya cukup singkat ini. Ya, cukup singkat dan ini ya harus dihafal, ya. Baik, mari sama-sama kita baca semuanya. Mute-nya dibuka. Ya, mute-nya dibuka. Silakan dibaca ya. Di sini. Bentar ya. Sebelumnya Bapak mau ya. Oke. Baik. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ikuti sama-sama. 1, 2, 3. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mute-nya dibuka ya. Mute-nya dibuka. Ya. 1, 2, 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal
muslimuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bapak minta bantuannya Azizah, coba tolong Azizah dibaca mulai dari innama ya, langsung innama. Silakan siap-siap Azizah. Ya, 1, 2, 3, ya. Ya, boleh, silakan. Suara siapa itu? Baik, Bapak ulangi ya. Bapak ulangi. Aziza ada di ruangan? Aziza sudah ini ya. Oke. Siapa yang bisa membantu lagi? Satu lagi, Bagas. Bagas bisa membacakannya, Bagas? Bisa, Pak. Ya, silakan Bagas. Bentar ya, Bagas. Bapak Iya, Pak. akan share. Ya, tarik nafas. Siap-siap. 1, 2, 3, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mu'minuna ihwatu fala li baina ahawaikum wattaqu lama lakum turhamun. Ikuti Bapak ya. Halo, ikuti Bapak ya. Siap? Siap? Satu Siap, orang. Pak. Yang siapa tadi? Si Bagas. Bagas siap ngikuti Bapak? Iya, Pak. Siap, Pak. Innamal mu'minuna mu'minuna ikhwatun fa'aslihu nahum ikhwatum fa'aslihu ihwatum falahlihu ikhwatum fa'aslihu ihwatu fa'ahlihu ikhwatum fa'aslihu ihwatum fa'ahlihu fa'aflihu baina akhawaikum ahawaikum wattaqullaha wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, bagus. Jadi dibaca pendek-pendek dulu, perhatikan tajwidnya. Baik, satu lagi tadi, apakah Ajizah sudah masuk kembali? Belum ya. Silpi bisa bantu bacakan? Ya, silakan Silpi dari Innamal langsung ya. 1, 2, 3.
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa attaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sudah bagus. Cuma tadi di sini ya dibaca akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baik, anak-anak Bapak sekalian, ya, terima kasih banyak ya. Kita terus tetap semangat belajar. Bacaan diperhatikan dan insya Allah semakin hari akan semakin ada upaya-upaya peningkatan pelajaran kita. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita mau tidak mau memang harus mengevaluasi. Jadi silakan dibaca ya, evaluasinya ada 10 soal. Nanti Bapak akan memberikan Google Form, nanti dikerjakan. Ini soalnya, ini soal nomor 1, nomor 2, sampai dengan ada 10 soal. Dan jawaban-jawabannya sudah ada tadi di penjelasan Bapak. Bapak ulangi, jawaban-jawabannya sudah ada di penjelasan Bapak. Ya, mudah-mudahan ini makin menambah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan di WA dan sebelum kita tutup pelajaran kita ini, mari kita kembali tetap semangat ya, dan mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan membaca lafaz, semuanya membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita tutup dengan salam PAI. Alhamdulillah. Sehat selalu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pindah ke ruangan WhatsApp untuk langkah-langkah proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Izin Bapak tutup ruangan Zoom meeting kita.